Tak ada cerita kesehatan, tak ada istilah ukuran, golongan darah dan lain sebagainya. Setelah sampai itu simpan sekejap dengan ketua polis. Alhamdulillah setelah tangkap gambar, katanya saya balik saja. Saya pun balik ke rumah. Lama kemudian ternyata penyelesaiannya sudah selesai. Dapat 5 tahun, mana di masyaallah tabarakallah. Kita dibuktikan dulu lah. Dapat jangan-jangan dapat lesen terbang. Dulu lesen terbang itu masalah juga. Alhamdulillah tabarakallah, ini dia lesen sana. Dapat 5 tahun kepala botak. Saya nak pakai songgo dipatah bagi. Jadi terpaksa ikut arahan. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan yang seketing ini saja. Supaya kita selesa memandu. Kalau pada ada roadblock misalnya, kita ada politik, kita ada lesen. Untuk mendapatkan tabarakallah, kita harus mengorbankan waktu, tenaga, kesempatan, keluarga, saya tinggalkan semuanya untuk datang ke tempat tadi itu. Bukan tak boleh buat di Bogor, sebab lesen saya sudah mati 3 bulan. Katanya kalau nak buat di Bogor, buat daripada semula, karena ujian pula. Kalau kena ujian tulis, mudah bisa nyapa nih. Ini tempat boleh tak boleh. Saya pun tak begitu paham. Paling tahu tempat parking, tak boleh parking. Ada sekolah, ada selokan, ada apa tak tahu lah. Tapi tak kena semuanya. Kalau usahanya diuji, jelas tak akan lolos. Tak akan berjaya. Maknanya sebulan 2 bulan tak akan dapat. Masyaallah tabarakallah. Jadi terpikir pada masa itu saya ini kena datang lamar, kena ada kepentingan, kena ada hasrat dan tujuan, mau tidak mau saya harus mematuhi segala aturan dan juga dengan segala ketetapan yang diletakkan oleh pihak polis. Maka seperti juga halnya saat ketika dengan kita inginkan kesehatan, kita inginkan rezeki, kita inginkan ketenangan, kita inginkan keampunan, mohon Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian dengan sembahyangnya, dengan puasanya, itu kesemuanya berkas untuk kita mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita pahami dengan bahasa semacam itu. Jadi sebelum dengan kita ingin mendapatkan sesuatu, sebelum kita melamar rahmah, maghfirah, surga, ridha, kejayaan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, kita sudah terutang jasa, terutang nikmat, terutang anugerah daripada berbagai anugerah Allah Jalla wa'ala. Seperti yang satu persatu yang telah saya sebutkan, seumpama anggota, seumpama organ-organ yang lengkap. Jadi tadi pada waktu kesini disambut sama kawan-kawan, naik kereta selesa, maju cepat, dan pada masa balik ke Jakarta tempoh hari, dan juga naik kereta yang kecepatan dan lajunya pada itu 230 lebih. Jadi rasa-rasa seperti di Sepang saja. Coba saya tak pakai helm saja, pakai helm seperti yang pakai mereka, tapi dulu di samping rata-rata seperti itu. Allah tabaraka sekali. Apa maksudnya? Nih dengan Samsungnya, nih dengan handphonenya, ini dengan peralatan komunikasinya, tuh dengan kamera digitalnya, mungkin dengan bahasa yang sangat sederhana sekali. Semakin banyak perlengkapannya semakin mahal, semakin canggih, dan juga semakin berbeda nilai dan harganya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti dengan kereta, katakan saja kereta ada yang ada ekornya, ada yang tak pakai ekor. Kereta ada yang sisinya kecil, ada yang sisinya besar sampai 2.500, ada yang 3.500. Semakin besar sisinya, semakin mahal harganya. Oh, kenapa beda? Yang ini hanya dalam 400, yaitu kenapa 900? Begini Pak Haji, yang ini ada jaringan internet, boleh untuk panel kamera digital, dan juga ada boleh Bluetooth. Sementara yang 400 itu tak boleh Bluetooth, tak ada jaringan internet, tak boleh Facebook, semuanya tidak boleh. Makanya itu harganya murah. Maknanya kalau lengkap berarti mahal, kalau lengkap berarti canggih, kalau lengkap berarti hebat, selesa dan nyaman kegunaannya.
Nih, kira-kira dengan kita semuanya, kalaulah ada itu hanya 1 daripada 100, ternyata dengan nikmat yang Allah anugerahkan dan yang Allah bagikan kepada kita, lengkap daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, dan semuanya Allah bagikan yang termahal dan yang terbaik daripada segala-galanya. Hidung, mulut, mata, telinga, kaki, perut, alhamdulillah rambut. Coba Pak Haji, kalau tidak ada rambut, tengok kepala saya botak ini Tuan Haji, tak cantik. Saya tengok paling kecil menjadi begini. Kalau pada rambut kan senang kita tuh, kita buat rel kereta api di tengah kaki. Sekarang nak buat tata macam mana? Nak soleh macam mana? Nak dijanda macam mana? Dengan minyak yang mana? Minyak apapun yang kita gunakan, tetap saja rupa kita berubah daripada pada waktu kita ada rambut. Rambut juga memberikan jamal, kecantikan dan kesempurnaan dalam hidup seseorang. Bayangkan kalau pada saat Allah bagikan segala-galanya. Ini handphone mungkin tak ada bluetoothnya, mungkin tidak ada jaringan internetnya, mungkin saja sama juga dengan kamera yang kita gunakan. Tapi kita tidak boleh bayangkan kalau pada saat kita hidup tanpa hidung. Coba tengok, agak-agak kalau hidup kita terpotong. Gimana ya kira-kira rupa kita pada saat itu? Atau ternyata dengan kita ada telinga, atau dengan kita ada tangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah anugerahkan sesuatu kepada kita secara sempurna, tanpa melihat berapa yang dibayar, berapa yang diberikan oleh ibu bapak kita masing-masing. Coba kalau ikut gaya kita, kehidupan kita macam mana? Kalau seandainya duit hanya setakat 30.000 saja, kali kita boleh dapat pipa, hah? Untuk 30.000. Mana boleh nak boleh beli Porsche? Mana boleh nak beli BMW? Wis setakat 30.000 aja. Kalau kita ada duit dalam 1.500, dalam 150-an ribu, bolehlah dengan kita beli Camry, beli Nissan Tiana, boleh kita beli Hyundai. Harga itu sudah saya cek lah, jadi jangan khawatir. Jangan betul harganya macam Honda Accord harganya dalam 145-an, Tiana pun dalam 145-an, Accord pun juga kira-kira, Camry pun juga kira-kira dalam 150-an. Nah, jadi kalau kita nak lebih mahal lagi, mau tidak mau kena kita siapkan. Maknanya tuh dengan topi kereta, bagi kita kereta sesuai dengan kemampuan kita. Allah tak bagi kita macam tu. Wah, ini Tuan Haji ini malas ibadah. Haji ini malas sampai subuh, kadang-kadang terlambatan, kadang-kadang sampai subuhnya tak berjamaah. Udahlah, bagi bayi tak ada telinga. Allah bagi bayi tak ada mulut. Kenapa? Sebab sembahyangnya tak berjamaah. Enggak, tak pernah macam tu. Kalaulah ada 1 daripada 1.000, bukan tidak ada. Yang walaupun ibadah kita kurang, zikir kita kurang, kebaikan kita kurang, tetap saja kita dapat menikmati makanan yang kita makan. Samsing tak samsing, zalim tak zalim, kalau pada itu dia makan, terasa nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan makanan. Itu apa tuh? Dagang. Nah, ini catat depan restoran. Tuh, dia nasi kerabu. Tuh, nasi goreng. Nah, nasi goreng aja. Terus dikatakan nasi goreng. Begitu kita coba nasi goreng tadi itu, ternyata rasa nasi kerabu. Itu jarang pernah. Tak pernah. Goreng, kerabu. Sop, ayam. Takkan pada tuh kita minta 1 ketui ayam rasanya daging, atau dengan 1 potong daging rasanya udang. Itu tak pernah berlaku. Kenapa? Yang walaupun kita dalam keadaan yang seperti apa saja, tetap saja nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan rasanya, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan modelnya, dan juga sesuai dengan kegunaannya. Yang walaupun kita orang yang lasak, nakal, samsing, zalim, diktator, fasik, taat ataupun juga tidak, tetap Allah tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, dengan satu anugerah nikmat yang Allah bagikan. Masya Allah, tabarakallah.
napasnya sekali. Allahu Akbar. Setelah sampai turun di KLII, ternyata saya tidak boleh bernapas. Saya tanyakan, kenapa? Katanya, sebab saya bukan warga Malaysia. Mesti terus betul kalau padaku hanya warga Malaysia saja kita boleh bernapas. Hanya dengan warga sini saja dengan kita boleh makan sedang. Tidak, tak kisah awak apakah berdatang haram ataupun juga berdatang halal ataupun juga berdatang makruh, tetap saja dengan kita makan sedang. Nanti saya di rumah Haji Dul makan nasi bukhari, lauknya kambing. Rasa ini malam ini kayaknya makan kambing lagi deh. Kuat, ciuman, masya Allah, tabarakallah. Betul-betul terasa kambing dan juga terasanya. Itu dia. Jadi kira-kira dengan bahasa yang kita gunakan tadi itu, patut tak untuk kita berbakti kepada Allah? Patut tak untuk kita berbuat taat kepada Allah? Patut tak untuk kita mengabdikan diri hanya Allah saja dalam kehidupan kita? Kita lebihkan daripada segala-galanya, lebih daripada bisnisku, usahaku, pekerjaanku, hiburanku, musikku, kesibukanku, keluargaku, anak istriku, semuanya. Kenapa? Sebab sebagaimana kita katakan tadi, Allah menganugerahkan sesuatu tanpa perhitungan. Allah menganugerahkan segala-galanya kepada kita, tidak diklasifikasikan, tidak dibeda-bedakan, dipisah-bedakan antara yang itu dengan yang ini, sehingga kalau pada tujuan taat, setia dan bakti kepada Allah Jalla wa'ala, kalau pada waktu memakan yang panas rasanya hangat, memakan yang sejuk rasanya dingin, memakan yang lezat rasanya enak. Tapi kalau seandainya ketaatannya kurang, ibadahnya kurang, kebaikannya kurang, sehingga semuanya jadi tawar. Mangga tawar, durian tawar, manggis tawar, rambutan tawar. Kenapa? Sebab awak kalau nak manis kena sembahyang dulu. Setelah sembahyang baru terasa manis. Tak ada yang macam tu. Yang tak pernah sembahyang pun pada saat menikmati yang namanya cempedak, rasa nikmat dan manisnya mahal sekali. Itu dia dengan anugerahku, pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi cicit tak lama mana sembahyang sekejap saja. Jadi ada cerita, ada baru cerita.